Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas 1 TPIB yang beranggotakan Gandhi Kasya Pujangga, Karisma Safa Imanina, dan Yuli Mar'ati Mu'amanah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menerangkan hasil diskusi kami mengenai sistem pendidikan nasional. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani sistema yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1984 sampai 1985, setiap sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Tujuan, fungsi-fungsi, komponen-komponen, interaksi atau saling berhubungan, penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan, proses transformasi, umpan balik untuk koreksi, dan daerah batasan dan lingkungan. Pengertian pendidikan nasional. Menurut Sunaria, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Sementara itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah suatu usaha yang membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila yang berpribadi, berdasarkan akan ketuhanan, berkesadaran masyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dasar pendidikan nasional. Pancasila menjadi dasar sistem nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila, sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila. Melalui sistem pendidikan nasional diharapkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya, dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya. Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal adalah Pancasila, landasan konstitusional ialah Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasional ialah ketetapan MPR dan GBHN. Unsur-unsur pokok dan asas pelaksanaan pendidikan nasional. Unsur-unsur pokok pendidikan Pancasila terdiri dari pendidikan moral Pancasila berdasarkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan bahasa, pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan ilmu pengetahuan, pendidikan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan berkesadaran bersejarah. Asas-asas pendidikan nasional. Pendidikan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas pelaksanaan seperti berikut. Asas semesta menyeluruh dan terpadu, asas pendidikan seumur hidup, asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat, asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan Nusantara, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keberatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pendidikan, asas manfaat, adil dan merata yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi antara rakyat kota, desa, daerah-daerah, suku bangsa, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Asas ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Asas mobilitas, efisiensi, dan efektivitas yang memungkinkan kesempatan seluas-luasnya bagi manusia Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Dan asas kepastian hukum. Pada asas pendidikan di atas, pendidikan nasional diharapkan memungkinkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya, dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya.
Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi pendidikan nasional sebagai berikut. Alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 2 Pasal 3, pengembangan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif terhadap menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, kelembagaan program pengelolaan pendidikan di Indonesia sebagai berikut. Kelembagaan pendidikan. Ditinjau dari segi kelembagaan, maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Jenis program pendidikan: pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan akademik. Jenjang pendidikan, di antaranya pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, disusunlah kurikulum yang memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat 1. Pendidikan Pancasila, 2. Pendidikan agama, dan 3. Pendidikan kewarganegaraan. Pengelolaan sistem pendidikan nasional. Penanggung jawab pendidikan nasional adalah Presiden, sedangkan pengelolaannya diatur sebagai berikut. 1. Pengelolaan sistem pendidikan nasional pada umumnya diserahkan oleh Presiden kepada Menteri atau Departemen yang bertanggung jawab atas pendidikan. Dalam hal tertentu, pengelolaan pendidikan nasional yang mengandung kekhususan diserahkan oleh Presiden kepada Departemen atau badan pemerintah lainnya. Dalam pengelola pendidikan nasional, terdapat Dewan Pendidikan Nasional yang berfungsi sebagai penasihat Presiden untuk masalah-masalah pendidikan nasional, sekaligus penasihat badan kerjasama antara pengelola pendidikan nasional. Kesimpulan, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal yakni Pancasila, landasan konstitusional ialah Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasional yakni ketetapan MPR tentang GBHN. Sistem pendidikan nasional ditujukan agar terwujud sistem pendidikan yang memiliki peranata sosial kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia agar berkembang menjadi manusia berkualitas dan dapat menjawab tantangan zaman. Sekian dari kami kelompok 12. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.